Saya membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mungkin ini boleh dibaca di 1 Tesalonika 5 ayat 21. So sekarang tugas saya untuk menguji, mungkin bertanya untuk pengetahuan saya tentang kematian Yesus. Mungkin boleh rujuk di Matius 12 ayat 38 hingga 42 kan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, saya singkatkan ya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. So boleh rujuk di Matius 12, 38 hingga 42. Berkenaan dengan cerita Yunus, kita tahu bagaimana, mungkin boleh rujuk di surat Alkitab, Yunus 3, Yunus 1 ayat 7, Yunus 1 ayat 12, Yunus 2, 1 hingga 9. Berkenaan bagaimana situasi Yunus semasa di lautan dan di cerita-cerita tu boleh didapati di situ. So bagaimana Pak Bombom boleh ataupun kawan-kawan di sini menanggapi itu? Bagaimana peristiwa kematian Yesus? Sama tak apa yang dikatakan Yesus? Tanda Nabi Yunus sama dengan cara semasa Yesus di dalam kubur tu 3 hari 3 malam. Bagaimana tanggapan tentang tu? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Okey, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan tentang tu? Adakah sama tanda apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi dan Farisi tu tentang tanda dia sama semasa kejadian dia 3 hari 3 malam di alam kubur, sama dengan tanda surat Yunus? Sama. Oh, sama Sama. Okey, baik. Sama. Okey, itu saja. Itu saja jawapan dia? Iya, Anas. Okey, baik. Anas, kamu sadar nggak kalau harinya orang Ibrani itu dikatakan itu satu hari itu mereka punya kalender itu dari jam berapa ke jam berapa? Oh, tak pasti saya hanya merujuk kepada yang ni. Saya cuma nak tanya yang ni tentang. Saya tak pasti yang lain. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 6 pagi sampai 6 sore. Sore itu petang. Itu 3 kali petang. Sore itu petang. Dia sudah berubah tanggalnya. Pada hari petang dia berubah tanggalnya. Oh iya. Kalau internasional 00. Apa kaitan dengan Paham Pak Anas? Tak faham saya apa kaitan dengan yang tu. Nubuatan itu kan Yesus berkatakan seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia di dalam perut bumi. Itu loh. Sedangkan perhitungan Israel dengan internasional berbeda kalendernya. Kalau orang Israel itu dia harinya itu pergantian hari itu di hari petang. Jadi sore jam 6 itu dia kalendernya sudah berubah. Kalau kita kan nanti jam 12.00 kan. Jam 00 dia berubah ke misalnya ini hari tanggal 20, jam 00 dia 21. Jadi berbeda kalender kita dengan kalendernya Israel. Jadi apa yang Pak Anies maksudkan di sini? Boleh paham. Satu hari berapa jam? Kalau satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam kalau internasional. Kalau orang Israel dia sudah hitung sore itu, ya dia sudah hitung semuanya itu. Jadi maksudnya seperti ini Pak Anas. Jadi nggak sampai sore lagi dia sudah tetap hitung satu hari. Waktunya gitu Israel itu 6 petang sampai 6 petang itu 24 jam. Tapi 6 petang dia punya masa. Lewat 6 petang 1 menit itu udah dianggap hari selanjutnya. Iya, betul. Itu paham Pak Anas? Pak Anas paham? Kalau kita kan sekarang kita sekarang ini jam pukul berapa? Kita sudah ini pukul 12.00 kita anggap hari baru kan, Pak Anas? Ya, betul. Tapi sama bagi orang Israel pukul 6 petang lewat 1 menit ya dia sudah menganggap itu hari yang baru. Gitu Pak Anas, paham ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi 3 hari 3 malam itu apa yang dikatakan Yesus kepada Farisi dan Yahudi ni? Sama. Itu ada kata kematian tu di dalam kubur Yesus. Kan hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, Pak Anas, sama seperti Yunus yang keluar dari mulut ikan sesudah 3 hari. Jadi perumpamaan itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi. Karena orang Farisi yang sana itu kan meminta tanda sama dia. Tuhan, apa tandanya?
buktikan kepada kami tentang apa yang kau cakap. Tapi kata Tuhan Yesus, tidak ada kami saya berikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus, yaitu tanda di mana anak manusia akan betul. sama seperti Yunus di dalam perut bumi 3 hari dan bangkit. Itu tanda kebangkitannya, Pak Anas. Dan dia buktikan dia hari ketiga dia bangkit. Itu Pak Anas maksudnya. Ya, itu nubuatan, itu nubuatan tanda yang diberikan kepada orang Farisi, itu tanda kebangkitan. Iya. Kan antara disebabkan sama dengan Yunus kan, Yunus kan 3 hari hilang di dalam perut ikan, Panas. 3 hari kan sudah hilang dalam perut ikan, tapi sesudah itu 3 hari kemudian Yunus keluar balik dari perut ikan, betul tak? Panas. Jadi seperti inilah tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang Farisi. Dia sudah sampaikan dulu. Dia akan sampaikan tentang kematiannya, dan dia juga sampaikan tentang kebangkitannya. Itu yang dia sampaikan tanda buat orang Farisi. Maksudnya dialah Tuhan. Dan dia sudah genapi tanda itu. Kita itu Pak Anas. Ngerti ya? Paham? Itu poin saya sebenarnya. Maksudnya itu poin saya sebab tanda-tanda itu kan sudah di tanda-tanda kan sudah dibuat kan? Sebab dia bukan saya konsep saya tentang kematian Yesus kan. So itu kan antara penyebab-penyebab Yesus tu menjadi Tuhan kan maksudnya kan. So kenapa Nabi Yunus ketika itu tidak menjadi Tuhan? Oh, bukan. Pandangan Anda keliru. Perumpamaannya itu. Anda bingung. Dia cuma perumpamaan, bukan seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi itu bukan seperti Tuhan Yesus juga harus mengalami seperti apa yang seperti Yunus. Nanti Pak Anas bilang Yunus jadi Tuhan juga, bukan seperti itu. Perumpamaannya yang dia keliru. Harus di dalam perut ikan 3 hari. Artinya Tuhan Yesus harus ada 3 hari di dalam perut bumi. Artinya dia mati 3 hari dan dia bangkit pada hari ketiga. Itu perumpamaannya. Artinya itu Pak Anas. Bukan nanti seperti Yunus harus kalau keluar dari mulut ikan, naik kapal, bukan seperti itu Anas pemahamnya. Ya paham. Tapi Yunus mati tak masa dalam perut ikan? Tidak mati. Yunus mati tak? Perhitungannya mati. Perhitungannya mati. Perhitungannya masih mati 3 hari dalam perut ikan. Perhitungannya masih mati. Kan betul. Anda tahu ini kan cerita ini setelah Anda kan baca cerita ini setelah sudah terjadi peristiwa dong. Jadi Anda mengerti dong. Tapi kalau begitu kita tidak memahami peristiwa itu, pas orang dimakan ikan itu pasti mati dong. Anas, teman-teman, gak usah melebar. Anas, kau tunggu ya. Diam. Sudah kau tidak usah tanya. Nanti saya mau jawab kau. Pasti kau jawab, saya dapat kau jawab. Tapi saya ada bikin kuis ini, jadi saya nggak mau jawab. Ya. Ada kuis Anas, ada kuis. Nanti Pak Anas jawab kau benar, Pak Bombom. Saya mau jawab, tapi nanti takut batal, nggak mau. Ada jawabannya di Pak Bombom. Nanti kau bilang, Pak Bombom janganlah jawab. Ada jawabnya. Maksud saya gini soalan saya. Sudah kasih hadiah kuisnya dulu baru saya jawab. Bagaimana? Ini ada kuisnya. Bagaimana? Masa tak paham lah tak? Harga durian masih king 3 buah. Tak, saya cuma bertanya. Iya, Pak Bombom bisa jawab. Yunus mati tak Bombom dalam ikan tu? Alas kuis, kamu bayar dulu durian 3 musim 3 buah. Maksud saya kan tak bisa lah. Oleh Pak Bombom bagi emak dia kirim. Tak bisa. Saya malas Pak Bombom jawab ada kuis. Saya memang ini yang saya study saya ni. Saya tak habis lagi ni. Sudah dijawab itu, sudah dijawab itu. Tapi untuk lagi jawabnya malas aku lah. Kamu kirim durian dulu. Jangan macam tu. Nggak bisa lah. Ini ada kuisnya. Bagi alamat. WhatsApp. Okey. Saya tunggu kuis lah. Tak apalah nantilah. Durian 3 pohon. Durian kampung je lah kot. Panas. Hanya itu penggugat. Ada kuisnya toh? Ada kuisnya. Kalau ada kuis. Nanya lagi. Pak Ibnu belum dikasih kesempatan bicara itu Pak Ibnu tuh. Pak Ibnu dikasih kesempatan bicara. Dulu tuh Pak Ibnu. Sebentar. Saya Saya sebentar dulu, Pak. Tolong share screen, Pak, untuk jawab tadi si Dani. Ya, dalilnya. Ya, Farah, lalu kemudian enggak usah Pak Dani, udah enggak ada pelidara. Enggak panas juga, panas. kepada Aisyah. Enggak panas. Ya Aisyah, wahai Aisyah.
Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Berat ya. Terasa di dalam sakitnya suaranya, Pak. makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Oh, jelas sekali ya. Abdul Somad bilang mati diracun. Zainab istri. Jelas ya. Saudara. Ya jelas, pokoknya ada videonya. Jadi itu Anas, jadi itu Ustadz Somad mengatakan inilah dalilnya dia mati diracun. Saya tidak tahu siapa yang diracun, saya tidak tahu. Tidak. Mungkin boleh semua boleh tonton video penuh. Mungkin boleh bisa memahami tentang itu. Mungkin boleh tonton video penuh. Kalau potong-potong mungkin tak profesional di sini. Baik. Kasih aja linknya Abdul Somad itu biar dia nonton, Pak. Itu buka link saya aja itu, Pak. Cari linknya aja biar dia nonton. Jadi paling darah kita ya. potong. Itu link saya paling darah. Gini. Saya sudah menonton itu. Saya sudah menonton itu. Cuma Ustaz Abdul Somad adalah satu orang. Ustaz Abdul Somad adalah satu orang pakar hadis. Kena faham tu dulu. Kena tonton video penuh baru kita faham. Itu penting Pak Dira. Ini kita di audience jangan kita buat gitu. Ini satu kesalahfahaman. Channel Pak Bom ni ditonton ramai orang. Ini hadisnya. hadisnya baca nih. Hadisnya dari Pak Sang Penggugat. Itu baca hadisnya itu. Baca tuh. Baca hadisnya itu. Baca nih hadisnya, Pak. Kita pakai akal dan pikiran. Ke mana hadis ni? Ya, Pak David aja yang baca, bisa nggak? Enggak, tuh digedein tuh, baca tuh. Aduh. Tuh baca. Anas, baca Anas. Siapa yang menulis hadis itu, Pak? Siapa yang menulis? Siapa penulisnya? Ini penulisnya sebentar, penulisnya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Allah, Sunan Abu Daud dia ambilnya. Kan hadis mana tadi? Okey, tak apa, baca dia sanadnya. Tengok sanadnya tuh. Baca tuh. Okey. Wahab bin Baqiyah dari Khalid, Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Nomor Abu berapa tadi, Pak Lidara? 3912. 3912. Rasulullah SAW menerima hadiah namun tidak makan zakat. Telah menceritakan kepada kami. Tidak makan zakat. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah dan riwayat lain dari Khalid dari Muhammad bin Amru. Apa hadis nomor ini? Berapa, Pak? Perlihatkan dulu nomornya, Pak. Ini dari Sang Penggugat tuh. 3912. 3912. Oke. Coba ada nggak Pak Ibnu Kalam? Ini dari karena begini, penjelasan tentang meninggalnya atau masih hidupnya seseorang itu ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Ditentukan ditentukan ajalnya. Iya. Ini jadi hadis harus merujuk kepada Al-Qur'an. Oke, ya udah. Ya, ditentukan ajalnya, tapi penyebabnya apa kan nggak disebut. Sang Penggugat aja ditentukan, bisa mati karena tabrakan. Nggak usah pakai hadis-hadis, nggak diakuin, Pak. Nggak diakuin. Sorry ya Pak, Sang Penggugat, hadismu hadis nggak diakuin. Ya, penjelasannya hadis itu harus dirujuk kepada Al-Qur'an. Begini, saya terangkan dulu. Kalau bukan hadis juga. Begini, saya boleh terangkan tentang hadis. Hadis ni ada ketahapan dia, tahap dia. Kalau tentang Sunan Abu Daud adalah bercampur hadis, semua tahap bercampur dalam Sunan Abu Daud. Yang paling penting hadis Sahih Bukhari dan Muslim, itu yang paling penting. Kalau tentang lain kita kena cek dia punya sanad, adakah dia di tahap mana. Itu kena fahami tentang hadis. Kalau begitu Pak Cianas, ya. Muslim mengakui 9 kitab hadis. Yang diakui sama Pak Cianas cuma 2. Sisanya dibuang aja, Pak. Bukan begitu. Begini juga Pak, bukan perkataannya Nabi itu. Nabi tidak mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapatnya orang. Yang hadis paling sahih coba buka yang hadis Rasulullah. Coba buka dulu Pak Lidara, coba tolong buka.
Itu di bagian bawahnya tulis. Enggak, males saya bukanya. Oke. Enggak diakuin. Suruh Pak Bom aja, isi Pak Bom. Percuma Pak, enggak Ya, diakuin. saya mau permisi keluar Pak. Oke, Ya, selamat kita malam. sudah larut malam. Di private chat Pak Bom, di private chat. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Bakiyah dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Nih, berarti sumbernya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah menerima hadiah namun tidak makan zakat. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Bakiyah dalam riwayat lain dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah. Namun ia tidak menyebutkan Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah menerima hadiah namun tidak makan zakat. Ia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun pada beliau. Rasulullah dan para sahabat lalu makan daging kambing tersebut. Namun kemudian beliau bersabda, angkatlah tangan kalian, berhenti makan. Karena sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar bahwa ia telah dibubuhi racun. Bishyar ibnu al-Bara bin Marur al-Ansari akhirnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian mengutus utusan pada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang mendorongmu melakukan itu? Wanita itu menjawab, jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh, maka ia pun dibunuh. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, kematianku. Baik, lama boleh buka balik ni. Kita tengok hadis itu tentang sanad dia kan terputus kan. Itu cara baca hadis. Tengok sanad dia atas. Kan saya terangkan tadi Sunan Abu Daud ni. Ada dua sanad. Yang satu dari Abu Hurairah, yang satu bukan. Tengok tu. Macam tu kita baca hadis bang. Sesuatu hadis tu cara yang sanad ada ilmu hadis bang. Yang satu perawinya ada Abu Hurairah. Yang satu tidak ada Abu Hurairah. Cuma itu aja kan. Itu betul. Tapi dua-duanya isinya sama. Itu maksud saya. Bila kita tengok macam Sunan Abu Daud kan, dia himpunan hadis. Himpunan hadis tu maksudnya dia bercampur. Contoh hadis tu tahapan hadis tu. Kalau kita nak baca hadis ni pasti daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu pun kita kena tengok kitab hadis yang original. Kalau macam di internet kan bermacam-macam kan. Itu cara kita mencari hadis di sekarang dunia internet ni. Itu maksud saya bang. Pak Anas, begini ya, kalau saya kasih Bukhari gimana Pak Anas? Itu yang Bukhari aja Bukhari. Gimana? Kamu jangan berdalih di sini. Tuh saya kirim di private chat. Abang nak macam mana? Nak saya tidak sabar dengan orang yang bertakia. Kalau abang nak jawapan macam abang, saya boleh bagi. Kalau nak mengikut jawapan kehendak abang, saya boleh bagi, tidak ada masalah saya. Pak penggugat itu udah saya kirim dari sunnah.com Pak. Itu ada Bukhari itu, dua-duanya Bukhari itu. Selagi saya boleh menjawab, saya menjawab. Mereka ini selalu berdalih periwayatnya. Begini ya, Pak Anas. Begini. Mengenai sebentar. Dia ada ilmu hadis. Ilmu hadis itu penting. Bukan sembarangan sebenarnya. Islam tu kena sembarangan. Pak Anas. Lanjut. Pak Anas. Ya, kita cuma menampilkan apa yang ada. Apakah itu hadis sahih, hadis hasan, ya, atau gharib, ya, atau doib, kita nggak peduli. Apa yang ada itu yang kita tampilkan, begitu, ya. Jadi kalau Pak C mau komplain soal hadis ini, Pak C komplain sama yang nulis hadis. Kita nggak ada urusan. Itu urusan internal Pak C, oke? Ya itu Pak. Ya betul. Apa yang mau dibaca? Tidak mau dibaca mau? Nggak usah dibaca lah. Kayaknya Pak Bom sudah ngantuk, jadi lapak tutup aja. Nah, ada dua hadis di sini. Cuma saya baca hadis Bukhari 4428 dari sunnah.com. Nanti kawan-kawan bisa cek sendiri. Ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ini Sahih Bukhari. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, terjemahannya. Nabi dalam penyakitnya, di mana dia meninggal, biasa berkata, "Oh Aisyah, saya masih merasakan sakit
yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Khaybar. Dan seolah aorta saya sedang dipotong dari racun itu. Itu yang sering dikeluhkan sang baginda kepada Aisyah mengenai sakitnya setelah peristiwa dia memakan kambing bakar yang di Khaybar itu. Ini dikisahkan oleh Sahih Bukhari. Nah, kita tahu tipikal kawan-kawan muslim ini, begitu hadis itu tidak menguntungkan baginya, maka semua tiba-tiba doib, bahkan palsu. Jadi kawan-kawan bisa saya jelaskan, mungkin mereka ini menganggap kita itu bodoh. Jadi yang doib pun bisa diterima. Karena apa? Doib itu diterima, makanya ditulis di kitab hadis. Nah, yang paling tertinggi itu adalah grade-nya adalah sahih. Nah, di mana Bukhari dan Muslim itu semua hadis-hadisnya itu diakui dan grade-nya itu sahih semua, makanya disebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, jadi Pak Anas, tolonglah, kita itu bukan orang bodoh lagi. Ini zaman internet, semua bisa dicari ilmunya. Ya, jangan membohongi lagi, jangan membohongi dirimu. Kamu cukuplah dirimu kau bohongin, kami tidak boleh. Sekarang kamu berdalih apa lagi? Apa kamu mau katakan bahwa Sahih Bukhari yang saya bacakan tadi adalah palsu? Doib, come on, cukuplah membodohi diri. Jangan kau sebarkan kebohongan kepada orang lain. Ya, satu lagi hadis Bukhari itu agak panjang. Kalau mau saya bacakan, saya bacakan. Tapi itu dulu cukup dulu itu. Ini Sahih Bukhari ini ada 2 ini saya pegang. Oke, sudah, jangan melebar. Oke, cukup. Saya setuju dengan hadis Bukhari 4428. Memang saya pernah membaca tentang itu. Cuma saya jelaskan di sini. Abang kena fikir perang Khaybar tu berlaku bila, dan Nabi Muhammad SAW itu perlu dikaji lebih dalam bang sebenarnya tentang itu. Betul, hadis itu betul. Memang dia mengatakan begitu daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang itu. Cuma abang perlu kaji perang Khaybar tu bila, tarikh wafatnya Nabi tu, Nabi SAW tu bila. So dalam Al-Quran ada dijelaskan surah Al-Ma'idah, Nabi Muhammad tu terpelihara daripada perbuatan sihir manusia ataupun perbuatan hasad dengki manusia di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. So abang kena faham tentang, boleh mengkaji dalam kita tu. Saya tak boleh nak jawab mengikut kehendak abang. Itu yang pernah saya belajar, yang pernah saya membaca bang. Itu antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. So kalau ada manusia meminum racun tu pasti tidak sampai 4 tahun bang. Itu boleh kita fikir logika tentang tu. Okey, lanjut bang. Harusnya kan Pak Anas, yang paling mengetahui ini kan harusnya tertulis di hadis kan Pak Anas, daripada mengkaji sebagai manusia yang hidup sekarang nih daripada hadis itu kan Pak Anas. Pak Anas kalau menyampaikan seperti ini artinya Pak Anas sendiri sudah ragu akan hadis itu ke Pak Anas? Hadis yang sahih itu sudah ragu Pak Anas? Pak Bom. Saya tidak Pak Bom. Saya tidak meragui hadis. Buka WA dong Pak Bom. Sahih ataupun sahih. Saya pasti merujuk pada kalau misalnya seperti cara tadi Pak Anas bilang kita harus mengkaji, Pak Anas nak mengkaji lagi, artinya secara tak langsung Pak Anas meragukan hadis itu. Karena itu hadis sahih. Kalau Muslim tu pasti tak ragu. Muslim pasti berfikir tentang tu. 4 tahun bang. Lebih kurang 4 tahun bang. Abang kena fikir kalau manusia biasa. Rasulullah SAW tu adalah manusia biasa macam kita. Sama seperti kita hidup dia. Dia makan. Manusia biasa bang dia bang. Dia tak ada kelebihan macam Ultraman ke, tak ada. Macam superhero, macam dalam filem, tak ada. Dia manusia biasa seperti kita. Logika kita berfikir orang minum racun. Pak Anas percaya tak dengan hadis yang tadi yang disampaikan yang sahih tu, yang Bukhari? Pak Anas, saya percaya bang. Aku merasakan, abang kena baca betul-betul hadis itu. Apa yang ditulis di situ? Apakah ditulis itu? Aku merasa ditulis itu Nabi SAW mati kerana racun. Ada di situ? Hanya ditulis itu. Pak Anas, katanya racun itu, racun di Khaybar itu yang seakan-akan memotong urat tanganku atau urat aortaku. Jadi dia mengambilkan tentang racun itulah penyebabnya, seakan-akan dia merasa urat aortanya, jantungnya terpotong. Lanjut, silakan. Pak Anas nak tanya balik itu yang tadi yang Pak Anas tanyakan ke Pak Bom yang mengenai perumpamaan yang Yesus katakan 3 malam di perut seperti Nabi Yunus tuh, Pak Anas. Saya nak tanya balik, cerita ini ada tak dituliskan di dalam Qurannya Pak Anas mengenai bagaimana Isa menyampaikannya dia juga akan sama seperti 3 hari ini. Jadi cerita yang Isa ini sama tak yang ada di kitabnya Pak Anas? Saya tak pernah membaca spesifik macam tu. Cuma di dalam Al-Quran ada surah Yunus. Tapi saya boleh membaca balik sebelum saya jelaskan di sini. Betul, di Al-Quran ada surah Yunus. Kena baca balik tentang surah Yunus.
Nah, maksudnya tentang cerita Isa, Nabi Isa. Nah, Isa tuh ada tak dia sampaikan dia pun akan seperti Yunus tuh di kitabnya Pak Anas? Tidak ada Bang, tidak ada. Oh, jadi Pak Anas cuma nanyakan dari sisi Alkitab sajalah, bukan yang betul, yang ada di kitab Pak Anas. Iya. Sebab saya sekarang sedang mempelajari Alkitab. Iya. Sebab tujuan saya memang itu. Ceritanya tujuan berbeza, saya. Ya? Maknanya tujuan saya memang itu di sini, mempelajari Alkitab sepenuhnya. Oke, Pak Bom, lanjut. Terima kasih. Kabur Pak. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك.